Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammadul Haikal. Di sini saya akan menyampaikan tentang proyek mini riset analisis interaksi di WhatsApp, yaitu UAS Pragmatik. Nama saya Muhammadul Haikal dengan NIM 122120042. Oke, pertama mari kita lanjut ke slide pertama, yaitu ada pendahuluan. Pertama, digitalisasi menjadi salah satu hal yang dapat mempermudah manusia. Ada banyak hal yang dapat manusia lakukan karena adanya perkembangan digital. Salah satunya berbincang yang dapat dilakukan lewat handphone antara pembicara satu dan yang lainnya. Sebagai contoh, saya menyisipkan percakapan di atas. Percakapan ini merupakan percakapan antara dua orang dengan bahasa yang informal. Mungkin dalam percakapan ini nantinya dilakukan oleh teman dengan menggunakan bahasa sehari-hari serta nada yang santai dibaca. Misalnya, percakapan yang telah dibahas di atas adalah bentuk nyata dari kemajuan teknologi komunikasi. Percakapan tersebut menggambarkan komunikasi antara dua orang yang menggunakan bahasa informal. Mungkin gaya bahasanya juga sering digunakan dalam keseharian, terutama di antara teman-teman, sehingga suasana komunikasi terasa lebih santai dan akrab. Hal ini menunjukkan bagaimana digitalisasi pada zaman sekarang. Selanjutnya, mungkin percakapan ini dilakukan dalam konteks yang ringan dan mencerminkan kebiasaan sehari-hari dalam masyarakat dengan penggunaan bahasa sehari-hari yang mudah dipahami. Komunikasinya menjadi lebih efektif dan natural. Kehadiran teknologi digital ini seperti handphone tidak hanya menjadi alat bantu, tetapi juga menjadi jembatan yang mempererat hubungan antar individu. Di era modern ini, hal ini menegaskan bahwa digitalisasi memiliki dampak positif yang signifikan dalam kehidupan. Nih ada satu gambaran, contoh transkrip percakapan ke-1. A. Jul, tolong tanyain ke orang kenapa chat saya gak pernah dibales di IG sama di WA. B. Menjawab, saya juga gak dibales sama. Dan BA jawab lagi, oh gitu, dikira saya saja, soalnya bulan April saya chat gak dibales gitu sampai bulan Desember sekarang. Oh gitu. Nah, mungkin masuk ke analisis. Yang pertama ada implikatur. Dalam teks tersebut ada kata tolong tanyain kenapa chat saya gak pernah dibalas. Implikaturnya meminta bantuan untuk mengetahui alasan mengapa orang tersebut tidak membalas pesan, menyeratkan bahwa si A merasa ada masalah atau perlakuan khusus dari si orang itu kenapa gak dibalas-balas gitu. Dan B menjawab, saya juga sama gak dibalas. Nah, implikatur B mencoba menenangkan A dengan menunjukkan bahwa ia juga mengalami situasi yang sama gitu, menyeratkan bahwa ini bukan masalah pribadi aja, bukan kamu doang gitu yang gak dibalas, tapi si B juga. Lanjut ke poin kedua, yaitu deiksi. Kata ganti orang pertama seperti ana itu dalam kurung saya, yang mana ana itu diambil dari serapan bahasa Arab, dan pak itu sapaan formal menunjukkan kedekatan sosial dan hubungan informal kayak ke lebih tua atau kayak gimana gitu. Yang selanjutnya itu deiksi waktu, bulan April, nah menunjukkan konteks waktu yang spesifik di masa lalu, yang dimana ini pertanyaan menanyakannya di bulan Desember dan menanyakan waktu yang dulu di bulan April, memperkuat perasaan lama menunggu jawaban udah dari lama gitu di bulan April. 3. Poin peranggapan atau presupposition. A. Mengasumsikan bahwa Bahri seharusnya merespon pesan mereka dan memiliki kewajiban untuk melakukannya gitu, melakukan jawaban. Sedangkan B. Mengasumsikan bahwa pengalaman tidak dibalas pesan ini mungkin bersifat umum dan bukan sesuatu yang personal gitu. Jadi banyak juga yang belum dibalas gitu, atau mungkin kesibukan orang yang dituju gitu. Poin keempat yaitu strategi kesopanan.
A dalam percakapan tersebut menggunakan permintaan tidak langsung, tolong tanyain, untuk mempertahankan kesopanan dan tidak menuntut jawaban langsung dari orang yang dituju itu. Jadi sangat benar-benar tidak ada unsur paksaan di situ. Dan yang B lakukan menggunakan kesopanan positif dengan menyamakan pengalaman. Saya juga sama nggak dibalas gitu, untuk menciptakan rasa solidaritas dan menenangkan kekhawatiran A. Jadi kesimpulan daripada percakapan pertama ini menunjukkan bagaimana fitur pragmatik seperti implikator dan strategi kesopanan digunakan untuk mengatasi kecemasan sosial terkait komunikasi yang terputus. Penggunaan bahasa informal dan referensi waktu memperkuat konteks percakapan yang bersifat personal dan akrab. Ada refleksi selanjutnya yang terakhir, yaitu analisis ini mengungkap bahwa percakapan sehari-hari melalui pesan singkat mengandalkan banyak makna implisit dan strategi kesopanan untuk menjaga hubungan sosial. Studi lebih lanjut dapat mengeksplorasi perbedaan gaya komunikasi berdasarkan usia, hubungan sosial, atau platform komunikasi yang digunakan. Mungkin selanjutnya masuk ke slide kedua. Percakapan kedua. Pertama, ada dari A. Kang, kamu tahu Azka ponakannya ini? B menjawab, oh namanya ini. Nah bener, sejurusan ya. Mantap, ajakin kesini main. Nah, dari percakapan di atas bisa kita analisis secara pragmatik. Yang pertama, dalam implikator, A menanyakan apakah kenal dengan ponakan ini. Implikator A bertanya apakah B mengenal seorang bernama tersebut yang disebut sebagai ponakannya seseorang, menyeratkan adanya keterkaitan personal atau sosial dengan orang tersebut. Yang B menjawab, oh namanya ini. Nah, memiliki implikator bahwa mencoba mengklarifikasi identitas dengan menyebut nama lengkap, menyeratkan usaha untuk memastikan informasi yang dimaksud benar atau enggak gitu. Dan yang B ucapkan selanjutnya yaitu ajakin nginep di sini, maksudnya mengajak orang yang dimaksud yang relevan tersebut bermalam untuk menginap, menunjukkan kedekatan dan keterbukaan dalam hubungan sosial. Selanjutnya akan dibahas tentang deiksi. Kata ganti teh. Teh diartikan kalimat adalah bentuk deiksi lokal yang sering digunakan dalam bahasa Sunda untuk menegaskan pertanyaan. Yang selanjutnya yaitu ada kata Kang, digunakan sebagai sapaan akrab dan hormat untuk pria yang lebih tua atau dihormati. Deiksi tempat selanjutnya di sini mengacu pada lokasi seperti yang hanya diketahui oleh peserta percakapan gitu, hanya dua orang itu yang mengetahui kata di sini. Selanjutnya ketiga, peranggapan daripada percakapan kedua ini, presupposition. A mengasumsikan bahwa B mengenal dengan orang tersebut melalui koneksi keluarga atau ponakan. Sedangkan B mengasumsi bahwa A juga mengenal orang tersebut yang disebutkan dalam respon untuk klarifikasi. Dan B mengasumsikan bahwa menginap bersama adalah aktivitas yang wajar dan dapat diterima dalam lingkup pertemanan mereka. Dan selanjutnya ada poin nomor 4, strategi kesopanan. Pertama, A menggunakan sapaan Kang sebagai strategi kesopanan positif untuk menunjukkan rasa hormat dan kedekatan, yang mana posisinya yang A ini lebih muda daripada yang B. Jadi menggunakan kata Kang. Sedangkan yang B merespon dengan nada santai seperti mantap dan ajakan untuk menginap di sini, menunjukkan kesopanan positif melalui keterbukaan dan penerimaan sosial.
Selanjutnya ada kesimpulan, yang mana percakapan ini menunjukkan hubungan yang akrab dan santai antara peserta yang menggunakan bahasa informal seperti humor WKWKWK, itu kan humor yang sangat santai gitu, dan sapaan khas lokal untuk menjaga kenyamanan komunikasi. Topik pembicaraan berfokus pada hubungan sosial dan potensi pertemuan langsung yang ditekankan melalui ajakan untuk menginap gitu, saking dekatnya. Terakhir itu ada refleksi, yang mana analisis ini memperlihatkan bagaimana fitur pragmatik dalam percakapan informal membantu membangun hubungan interpersonal dan menciptakan suasana santai. Penggunaan bahasa daerah dan sapaan memperkuat nuansa kedekatan budaya dan personal. Mungkin akan dibahas beberapa hal yang pertama, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.